Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1900. Resesi yang ditandai Banyak dengan warga Sri pertumbuhan Lanka ekonomi. berharap mendapatkan paspor dan berkesempatan meninggalkan negara itu akibat krisis 2 ekonomi. Juli Dalam 1997, badai krisis finansial mulai melanda kawasan Asia. Ekonomi peduli merupakan konsep ekonomi yang sangat simpel sekali, dengan mengedepankan nilai keuntungan bersama yang dapat dicapai bersamaan dengan nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Ekonomi peduli atau the caring economy sendiri memiliki unsur yang sedikit berbeda dari kebanyakan konsep ekonomi. Karena selain memperoleh keuntungan, ekonomi peduli juga mengharuskan pembangunan ekonomi yang signifikan kepada orang-orang di tingkat ekonomi yang berada di bawahnya. Misalkan karyawan atau orang yang memiliki keterikatan dalam kegiatan ekonomi yang tengah dijalankan. Dengan kata lain, pemilik usaha harus memiliki tingkat kepedulian yang tinggi terhadap ekonomi para pegawainya atau orang-orang yang berada di lingkup usaha yang sangat loyal terhadap usaha tersebut dan menunjang setiap kegiatan usahanya. Contoh mudahnya adalah misalkan bila ada sebuah usaha A memiliki 5 orang karyawan yang sangat loyal terhadap usaha A tersebut dan telah bekerja selama 6 tahun, maka pemilik usaha A berkewajiban melatih, memfasilitasi, dan bahkan menyediakan sebagian resource kepada 5 orang karyawannya tersebut untuk memiliki usaha yang mirip atau hampir mirip dengan usahanya dan dijalankan dengan sistem kerjasama usaha atau berada di bawah naungan pemilik usaha A. Anggap saja terbentuklah usaha B, C, D, E, dan F dari kelima karyawan usaha A sebelumnya dengan kategori usaha yang mirip atau hampir mirip dengan usaha A tersebut. Dan begitu juga seterusnya. Bila usaha B, C, D, E, dan F memiliki karyawan yang telah bekerja selama 6 tahun dan loyal terhadap usaha yang sedang berjalan, pemilik usaha B, C, D, E, dan F juga memiliki kewajiban yang sama terhadap para karyawannya tersebut, seperti usaha A sebelumnya, dengan kewajiban melatih, memfasilitasi, dan bahkan menyediakan sebagian resource kepada para karyawannya tadi untuk memiliki usaha yang mirip atau hampir mirip dengan usaha yang mereka jalani tersebut. Dan dengan sistem kerjasama usaha atau berada di bawah naungan pemilik usaha B, C, D, E, dan F tadi. Dengan hal yang berkesinambungan, penerapan ekonomi peduli akan selalu melahirkan wirausahawan baru yang sangat kompeten membidangi sebuah usaha yang sudah digeluti beberapa tahun. Ini adalah konsep ekonomi keseimbangan yang cukup baik dalam perputaran roda perekonomian. Secara langsung maupun tidak langsung, ekonomi peduli merupakan kontra dari kapitalisme yang di dalamnya memiliki nilai sosial yang cukup tinggi tanpa menjadikan nilai sosial sebagai pemimpin dari ekonomi itu sendiri. Dengan kata lain, ekonomi peduli pun sebenarnya tidak mutlak sejalan atau sama dengan sosialisme, karena setiap individu bisa mengembangkan ekonominya secara bebas tanpa mengesampingkan nilai-nilai sosial itu sendiri. Namun, ekonomi peduli juga menjadi jembatan yang menyeimbangkan seluruh konsep ekonomi yang ada dan bisa dikolaborasikan dengan beragam konsep ekonomi. Sebenarnya, turunan konsep ekonomi peduli sangat banyak sekali. Ragam inilah yang menjadikan ekonomi peduli bisa dan dapat diterapkan di semua kondisi dan situasi ekonomi dalam beragam konsep yang sudah berjalan atau tengah berjalan. Karena konsep ini tidak merusak konsep lain secara fundamentalnya. Terlebih, the caring economy adalah konsep yang berlandaskan kasih dan kepedulian, yang tidak lain adalah fitrah manusia secara umum di hampir semua ajaran apapun di dunia ini. Manusia sesungguhnya pasti memiliki kasih dan kepedulian terhadap sesama, meski dalam kapasitas yang berbeda-beda. Nah, ekonomi peduli menjadi refleksi dari sifat positif manusia yang kemudian diimplementasikan ke dalam kegiatan yang mengandung nilai ekonomi. Ada beberapa bagian dari ekonomi peduli
yang cukup banyak mengadopsi dari beragam konsep lain dengan perbaikan atau perubahan yang cukup berbeda dan bahkan sangat berbeda. Misalkan sistem perbankan yang berbeda, penyaluran dana kredit dan pengembalian yang cukup berbeda, dan banyak perbedaan lain yang cukup signifikan. Kombinasi beragam hal yang mengacu pada keseimbangan ekonomi adalah salah satu dasar dari ekonomi peduli. Faktor penyeimbang inilah yang telah lama hilang dari beberapa konsep ekonomi yang ada. Krisis ekonomi yang terjadi berulang kali menjadi salah satu bukti rusaknya atau bahkan tidak adanya penyeimbang ekonomi. Saat ini, aspek growth atau pertumbuhan ekonomi saja tidaklah cukup untuk menjadi tolak ukur keberhasilan model ekonomi yang diterapkan. Dibutuhkan model ekonomi baru di mana terdapat elemen lain yang diperhitungkan seperti fondasi sosial dan limitasi ekologi, tanpa mengesampingkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. The Caring Economy menjadi opsi yang cukup baik di era yang sangat mengedepankan ego dan individualitas seperti saat ini. Untuk dapat memahami apa itu ekonomi peduli, sebaiknya kita bandingkan terlebih dahulu dengan model ekonomi klasik. Model ekonomi klasik adalah model ekonomi yang diperkenalkan oleh beberapa tokoh dunia seperti Max Weber, Joseph Schumpeter, William Ashley, dan lain-lain. Model ekonomi klasik menekankan pada konsep growth atau pertumbuhan. Berdasarkan konsep ini, keuntungan dan output tahun depan idealnya lebih baik dari tahun ini. Pada dasarnya, keberhasilan unit bisnis saat ini ditandai dengan pertumbuhan dan posisi keuangan yang lebih baik daripada kemarin. Ini sedikit berbeda dengan konsep ekonomi peduli. The Caring Economy mempertimbangkan aspek lain seperti kelestarian lingkungan dan peradaban manusia yang sebenarnya memiliki keterbatasan. Pada satu titik, batas ini akan mencapai titik kritis. Titik kritis adalah situasi epidemiologis di mana perubahan kecil menyebabkan perubahan yang sangat besar sekali. Perubahan ini dapat berupa krisis iklim atau krisis sosial. Jika krisis ini ingin diselesaikan, dunia tidak dapat terus bergantung pada konsep ekonomi klasik. Saatnya beralih ke model ekonomi baru yang menitikberatkan fokusnya ke berbagai hal yang sifatnya jangka panjang. Konsep ekonomi peduli tidak mengenal istilah pembuangan akhir sampah. Pada akhir masa manfaatnya, setiap produk berubah bentuk dan menjadi bahan baku untuk produk selanjutnya. Contoh lain yang membedakan ekonomi klasik dengan ekonomi peduli adalah bagaimana kedua konsep ini memandang dan menyikapi persoalan ketimpangan seperti ketimpangan yang sering muncul di masyarakat. Pada abad ke-20, ketika konsep ekonomi klasik diterapkan, kebijakan hampir selalu mempromosikan agenda redistribusi ekonomi yang berfokus pada redistribusi pendapatan. Misalnya melalui pemberlakuan pajak, pelaksanaan transfer pendapatan antara si kaya dan si miskin, atau berkaitan dengan upah minimum. Memang, hal ini dilakukan bersamaan dengan investasi dalam pelayanan publik seperti peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun, pendekatan ini masih gagal untuk membasmi akar penyebab ketimpangan ekonomi, karena hanya berfokus pada pendapatan bukan sumber kekayaan yang menghasilkannya, dan cara pendistribusian kekayaan yang memiliki keseimbangan. Sebagai contohnya ialah persamaan upah minimum daerah antara perusahaan yang mengolah sumber daya alam dengan perusahaan yang mengolah bahan makanan. Ini berbeda dengan pendekatan yang diambil oleh ekonomi peduli yang bertujuan untuk mendistribusikan kembali sumber kekayaan. Ekonomi peduli berpikir tentang bagaimana mendistribusikan tanah dan sumber daya secara adil. Apakah melalui reformasi tanah, pajak nilai tanah, atau pengakuan tanah sebagai hak bersama. Ekonomi peduli juga akan fokus untuk menemukan jawaban atas pertanyaan model bisnis apa yang dapat memastikan pekerja setia mendapatkan bagian yang lebih besar dari nilai yang mereka ciptakan. Ekonomi peduli juga akan mempertimbangkan bagaimana menyebarkan pengetahuan secara global melalui sumber terbuka gratis dan lisensi gratis kepada mereka yang membutuhkan. Jadi, pada dasarnya, ilmu itu adalah sesuatu yang juga harus didistribusikan secara menyeluruh dan gratis.
Itulah sekilas tentang perbedaan ekonomi klasik dan ekonomi peduli dalam menghadapi ketimpangan. Salah satu kesimpulannya yaitu bahwa konsep ekonomi peduli lebih mengutamakan distribusi sumber kekayaan daripada redistribusi pendapatan seperti pada masa ekonomi klasik. Menurut kalian, apakah konsep ekonomi peduli ini dapat diterapkan di negara Indonesia kita tercinta ini? Silahkan berdiskusi yang membangun di kolom komentar.